Masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Riau, Bapak Radityo Ari Purwoko. Baik Pak, kita bakal masih lanjut perbincangan kita mengenai tentang persiapan penerbangan selama libur Ramadan. Kita tahu bahwa kita sudah melewati masa COVID-19 yang dimana itu pasti setiap instansi itu memiliki protokol kesehatan. Apakah sekarang setelah peralihan dari COVID-19 masih berlakunya protokol kesehatan di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Pak? Ya, Mas Muhammad. Jadi kita di bandara selalu melaksanakan protokol atau ada instruksi khusus dari Kementerian Perhubungan Udara. Nah, Kementerian Perhubungan Udara selaku regulator, apabila ada satu fenomena, regulator akan menyampaikan surat instruksi atau edaran. Bandara apa saja nih harus melakukan tindakan apa aja. Sepertinya tahun ini itu tidak ada satu instruksi khusus, jadi kami hanya mengimbau kepada penumpang untuk tetap menjaga kesehatan. Jadi kalau penumpang agak batuk, itu ya pakai masker, kasihan nanti sebelahnya ketularan gitu ya. Atau kalau kurang sehat, ya minum obat sehingga pas hari penerbangan itu udah lumayan sehat lah gitu. Jadi juga jaga kesehatan, itu aja sih. Jadi tidak ada satu perlakuan khusus untuk terkait dengan COVID-19 ini. Oke Pak, gitu. Mungkin kalau misalnya kita bisa lihat, ini pasti adalah sebuah tradisi di bandara di mana pasti ada antrian ketika masuk dan juga ketika check-in bagasi. Apalagi kalau misalnya pada saat udah lonjakan di bulan Ramadan, para penumpang ini pasti antriannya bakal panjang ya Pak. Apakah ada layanan khusus apabila nih jika terjadi mungkin para penumpangnya pingsan tiba-tiba, kita nggak tahu kejadian itu akan terjadi atau tidak. Apakah ada nih layanan khusus yang akan diberikan oleh bandara, pihak bandara Pak? Ya Mas Bat, jadi kami di bandara akan mendirikan posko. Posko ya Pak? Ya, posko lebaran, jadi H-7 dan H+7. Kalau H-7 berarti kan lebaran kita tanggal 10 ya. Iya. Ditarik mundur 7 hari, tanggal 3 itu akan buka. Kemudian sampai dengan H+7. Jadi selama posko itu seluruh instansi akan siaga. Dan kami pun melakukan koordinasi bersama. Jadi ada airline, ada ground handling, ada dari kesehatan pelabuhan, ada dari karantina, tumbuhan, ikan, dan lain-lain, instansi yang lain. Untuk melakukan saling koordinasi itu ya, termasuk rumah sakit juga. Jadi katakanlah ada penumpang yang pingsan, itu dari kesehatan pelabuhan aku sudah ready, sana siap. Jadi penumpang itu bisa langsung dibawa ke kantor kesehatan pelabuhan. Apabila belum bisa ditangani karena kesehatan pelabuhan di bandara kan penanganan sementara, dalam keadaan darurat. Kalaupun perlu dibawa ke rumah sakit, ambulan juga kami sudah siap. Dari kantor pelabuhan siap, dari bandara juga ada siap. Dan juga rumah sakit di sekitar bandara pun juga siap apabila dipanggil, umpamanya ya ada beberapa orang sekaligus katakanlah ya, itu kami juga sudah siap. Dan posko itu juga sebagai tempat informasi juga ya. Jadi untuk apabila ada kemacetan di pintu gerbang, kami bisa langsung segera koordinasi dengan polsek setempat. Atau ada satu kejadian khusus, satu instansi, kami pun juga sudah siap untuk melakukan koordinasi. Gitu sih Mas. Berarti dengan selamanya libur Ramadan, para penumpang ini sudah akan diberikan layanan khusus berupa posko kesehatan ya Pak ya? Ya, posko kesehatan kami selalu ready. Ya, baik. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai tentang penipuan tiket Pak. Ini pasti sering terjadi, bahkan sebelum libur Ramadan pun setiap tahun ataupun ini pasti banyak sekali kasus-kasus mengenai tentang penipuan tiket. Apakah ada dari pihak bandara bertanggung jawab, karena selama ini yang kita ketahui kebanyakan penipuan tiket ini itu selalu berkoordinasi dengan airline-nya langsung Pak. Apakah dari bandara juga ada untuk bertanggung jawab mengenai tentang penipuan tiket? Apalagi kita lihat sekarang fenomenanya tiket selama libur Ramadan ini melonjak sangat tinggi sekali nih Pak. Jadi kalau sekarang kan di bandara itu tidak ada counter tiket ya, pembelian tiket ya. Sekarang kan tiket itu melalui platform. Serba online ya Pak? Serba online gitu kan. Bahkan ketika check-in pun kami anjurkan udah check-in online duluan, sehingga ke bandara tinggal masuk ataupun tinggal meletakkan bagasi. Ini
Makanya terkait penipuan tiket, belilah tiket di tempat yang resmi dalam platform. Ya, kadang orang terbujuk rayu, ada juga calo yang masih berusaha kan. Nah, kita terbujuk rayu. Nah, jangan sampai kita juga terbujuk rayu sama calo itu. Calo kan pinter, Mas. Iya, benar. Orang karena namanya penipu pasti pinter untuk nipu. Nah, itu kami mengimbau jangan beli lewat orang, tapi lebih ke tempat yang resmi ya, seperti platform yang resmi atau di website yang resmi airline. Itu, Mas. Oke. Kita akan beranjak sedikit nih Pak. Tadi kan kita udah membahas mengenai tentang layanan kepada masyarakat umum nih Pak. Kita tahu belakangan ini banyak sekali orang-orang penting dari para pejabat ini selalu datang ke Riau nih Pak. Dari presiden, wakil presiden, bahkan dari Dijen dan berbagai macam orang penting yang datang. Apakah selama libur Ramadan ini akan ada diprediksi akan ada orang penting yang datang ke Riau nih Pak? Atau mungkin kampungnya juga dari Riau nih Pak? Mungkin karena dia hari raya jadi bisa merantau ke Riau. Apakah ada layanan khusus kepada para pejabat yang akan datang nih Pak? Ya, jadi untuk VIP itu kan kita juga ada gedung kan, gedung sendiri VIP, ya Pak? itu Lancang Kuning. Lancang Kuning ya. Yang dikelola oleh Pemda. Jadi pejabat-pejabat penting biasa lewat sana. Atau kalau ada Menteri atau RI 1 atau RI 2 pun, sekarang di TNI AU ada gedung khusus VIP untuk menyambut RI 1. Baru selesai juga. Baru selesai Pak? Ya, jadi udah siap juga. Sehingga begitu ada pejabat penting datang, biasanya penyambutnya juga banyak. Nah ini bisa dipisahkan, jadi penumpang tetap berjalan dengan normal, yang di VIP juga tetap normal. Dan kami pun ada juga layanan khusus untuk CIP, Commercial Important Person. Jadi orang-orang yang ya banyak cuan lah, banyak duit, pengen juga nih. Pokoknya saya turun ke bandara, saya nggak bawa koper, saya tahu dia udah tinggal terbang. Jadi kopernya udah di-handle oleh dari layanan khusus di sana. Karena kan ada di Bandung juga ada lounge ada lounge. Personel atau penumpang yang pengen dilayani tinggal ke lounge, nanti bagasi akan ditangani, check-in ditanganin gitu kan. Nanti ketika masuk dikasih tahu, tinggal masuk. Jadi enak ya Pak, jadi CIP. Tapi CIP. Harganya juga lumayan ya Pak. Siapa yang mau nyaman ya berani juga keluar duit. Boleh. Mas Muhammad juga boleh coba. Kalau ada diskon ya Pak ya. Berarti kalau misalnya dari pihak bandara, apakah ada prediksi siapakah yang akan datang ketika libur Ramadan ini Pak? Orang-orang penting atau CIP ini apakah sudah ada diprediksi atau belum nih Pak? Ya biasanya pejabat penting datang itu untuk meninjau posko. Meninjau posko. Ya pernah juga Pak Gubernur datang gitu kan, ya kami akan mendampingi untuk menjelaskan ya seperti tanya jawab dengan Mas Muhammad ini kan, bagaimana penumpangnya, antisipasinya apa. Jadi kami udah siap. Kalau mungkin bisa jadi Kapolda datang, kami siap. Oke. Baik, kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Apakah kita lihat kalau misalnya selama di bandara selama libur Ramadan ini mungkin para penumpang akan melonjak yang tadinya kita tahu akan diprediksi sebanyak 12.000 orang. Ini pasti akan perlu ada persiapan juga terkait transportasi darat ataupun mungkin tempat parkir selama di kawasan bandara ini. Apakah sudah ada pembaruan atau mungkin ada perencanaan terbaru terkait libur Ramadan ini Pak? Ya, jadi kami masih normal. Sejauh ini kapasitas juga masih cukup. Untuk taksi masih mencukupi juga. Jadi sampai dengan saat ini belum ada problem masalah taksi. Dan 2 minggu yang lalu itu juga ada bus damri. Bus damri? Tambahan ya, ada 2 unit. Itu ke Bangkinang. Dan konternya juga ada disediakan juga di kedatangan. Jadi penumpang yang mau berangkat dengan transportasi yang lebih ekonomis, bisa naik damri. Ya, itu Mas. Oke, berarti kalau misalnya bus damri ini rutenya ke Bangkinang, tapi kalau misalnya kita tinggalnya di Panem gitu Pak, apakah bisa melewati berhenti di situ atau mungkin hanya tujuan akhirnya ke Bangkinang Pak? Ya,
Saya belum tahu detailnya, Belum tahu rute nanti ya? bisa ditanyain ke sana ya. Mas Yom. Oke, baik, Kalau Pak. bis kan mungkin lebih fleksibel ya. Iya, iya. Ya. Tapi itu sudah berjalan, Pak? Sudah berjalan. Sejak ya. kapan berjalannya, Pak? Sekitar 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang lalu ya? Baru ini. Oke. Dan juga ini ada kita tahu juga ketika kita masuk ke kawasan bandara ini kita masuk melewati gerbang pintu masuk ini nggak perlu lagi katanya sudah menggunakan Imani ya, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana nih, Pak, tanggapan Bapak mengenai hal tersebut, apalagi mungkin ada dari sekian banyak masyarakat umum yang mungkin belum menggunakan Imani, Pak. Ya, jadi sekarang sudah banyak dilakukan untuk cashless itu ya. Nah, jadi Imani salah satunya untuk cashless. Jadi semuanya udah teripot langsung. Dan Imani ini udah juga bukan barang baru. Jadi kami untuk mengurangi cost terutama dari tenaga itu kan. Nah, dengan adanya cashless ini diharapkan ya ongkos parkir nggak akan cepat naik. Cepat naik ya, Pak? Ya harusnya kalau nggak pakai itu bisa setahun naik. Tapi dengan adanya mengurangi jumlah tenaga dengan teknologi mungkin 2-3 tahun baru naik. Nah, itu salah satunya. Jadi kami pun menerapkan Imani untuk parkir, dan di mall dimanapun dah hal yang biasa kan. Meskipun ngambil tiket tetap aja nggak ada orang, tinggal tap aja Imani kan itu. Ya, berarti jadi ini bisa dibilang sudah hal biasa hal yang perlu kita lakukan ya, Pak ya. Ya, betul. Baik. Mungkin ini adalah menjadi pertanyaan terakhir kita nih, Pak. Tadi walaupun sudah ada himbauan bagi para penumpang nih, Pak, mungkin ada tambahan lagi mungkin mengenai tentang tips dan saran bagi para penumpang yang akan bepergian melalui Bandara Sultan Syarif Kasim Riau 2 Pekanbaru selama libur. Mungkin boleh disampaikan lewat kamera kita, Pak. Oh ya, para pemirsa, jadi untuk para pemirsa yang akan melakukan penerbangan, yang pertama segera berangkat ke bandara, mungkin 2-3 jam sebelum keberangkatan, karena kita mengantisipasi kemacetan di jalan, kemudian antrian, mungkin parkir yang penuh, sehingga jangan sampai kita tertinggal oleh pesawat. Kemudian bawalah barang-barang yang cukup, jangan terlalu banyak barang, dimaksimalkan dan dioptimalkan barang-barang yang dibawa, terutama power bank tadi yang seperti disampaikan, bawalah power bank di kabin, jangan di bagasi. Kemudian juga jaga kesehatan sebelum berangkat agar kita melakukan perjalanan selalu dalam kondisi sehat, dan ketika sampai tujuan pun kita juga akan tetap sehat dan bisa selalu tersenyum bertemu dengan keluarga tercinta. Dan juga jangan lupa untuk terus berdoa, dan semoga puasa kita ini lancar, sehingga insya Allah doa-doa kita terkabul, dan juga bertemu dengan keluarga dengan penuh kebahagiaan. Demikian, terima kasih. Saudara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Radityo Ari Purwoko. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya. Dan akhirnya kita selesai dalam program Sapa Riau. Saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV Riau. Berterima kasih dan undur diri. Sampai jumpa.